BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Nanti kamu bisa celaka sendiri, Panut. Nah, kalau kamu ketemu batunya, kamu bisa babak belur, bahkan bisa kehilangan nyawa. Iya. Kalau warga desa marah karena ternaknya kamu curi, apa mereka akan tinggal diam melihat pencurinya berkacak pinggang? Hah? Iya, Ki. Lain kali kami berusaha berhati-hati, Ki Suro. Pokoknya hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Kami akan bekerja lebih teliti dan lebih cermat lagi, Ki. Kamu itu Panut. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Waduh. Benar juga apa yang dilaporkan warga desa. Keterlaluan si Suropangga. Lihat saja itu. Masa pohon-pohon jati sebesar itu ditebang sembarangan saja. Dan aku yakin penebangannya tidak... Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Malam itu, Setioningsih dan Sri Gondang merencanakan melarikan diri dari rumah kediaman Ki Suropangga. Mereka benar-benar menyiapkan segala sesuatunya, termasuk kebutuhan di jalan nanti. Setioningsih sudah nekat, walaupun dia tahu akibatnya akan berat kalau sampai tertangkap anak buah Ki Suropangga. Kamu kemana saja, Tosri? Kelihatannya sibuk banget. Iya, aku menyiapkan segala-galanya yuk. Aku takut nanti kita kelaparan lagi di jalan. Aku membawa beras, gula, dan bumbu dapur. Hati-hati kalau ke dapur. Jangan sampai lengah. Nanti ketahuan pembantunya Ki Suro. Soalnya mereka juga sering kali ke dapur. Dan biasanya diam-diam mengawasi kita. Hati-hati ya, Sri. Iya yuk, aku tahu. Kalau sampai ketahuan, celaka. Kita akan terus mendekam di tempat ini entah sampai kapan. Itu apa? Garam yuk, Oh. terus ini cabe. Nanti kalau susah-susah makan, kita bikin sambal saja. Kan enak kalau sedang lapar walaupun cuma makan nasi putih sama sambal. Iya kan yuk? Sri, kamu ini kok seperti mau pergi wisata saja. Makanan terus yang kamu siapkan. Yang lain bagaimana? Yang lain apanya yuk? Sepertinya semuanya sudah siap kok. Pakaian, terus minyak angin juga sudah saya masukkan ke dalam buntalan itu. Ada apa yuk?
Barangkali kalau sekarang kita tidak akan terlalu kesulitan lagi, Sri. Tidak seperti kemarin. Soalnya sekarang kita sudah tahu jalan. Kalau tidak salah, jalanan ini kalau terus akan sampai di persimpangan tidak jauh dari Pasar Pringsewu. Kamu sudah pernah ke Pasar Pringsewu kan? Belum yuk. Ibuku kalau membawaku ke pasar, ya ke sana, Pasar Sumberjati. Kalau Pasar Pringsewu masih jauh dari sini ya yuk. Ya, tidak begitu jauh lagi. Dan setelah kita lewati Pasar Pringsewu, kita akan terus berjalan lurus, menyisir pinggiran hutan jati, sampai akhirnya kita akan tiba di kaki Gunung Merapi. Nah, tak jauh dari situ akan ada sebuah jalan tembus menuju Desa Jatisari. Kalau kamu mau terus pulang ke Sumberjati juga gampang kok, Sri. Kamu tinggal ambil jalan ke kanan. Sampai di pinggir telaga itu, kamu belok kiri. Nah, tahu kan jalannya? Masih ingat kan? Waktu dibawa ayahku naik kereta kuda. Masih yuk, masih ingat sekali. Wong jalannya asik kok. Jalannya lempeng dan tidak banyak batu-batunya. Enak sekali ketika naik gerobak kuda bersamamu dulu waktu berangkat. Ya sudah, kalau begitu lebih baik kita istirahat, Sri. Iya. Supaya besok kita ndak terlalu ngantuk dan capek. Ayo tidur. Sebentar yuk. Aku belum terlalu ngantuk. Aku mau melihat dulu apa di luar masih ada orang atau tidak. Aku takut ada yang mengawasi kita loh yuk. Aku takut ada yang mencurigai kita. Sebentar ya yuk. Bagaimana Sri? Sudah puas sekarang? Sudah yuk. Tidak ada siapa-siapa kok. Sudah sepi sekali. Sepi seperti kuburan. Panut dan 3 orang temannya, sama-sama anak buah Ki Suropangga, memacu kudanya meninggalkan Desa Jatisari. Mereka berkuda seperti diuber-uber setan. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa pencurian yang mereka rencanakan sejak lama ternyata mentah pada akhirnya dan gagal total. Panut geram sekali, dia terus menyentak tali kekang kudanya. Tapi mendadak dia terkejut karena di ujung jalan tampak seorang penunggang kuda melambai-lambaikan tangannya. Bagaimana Panut? Sudah beres? Kok kalian seperti berlari-lari dan wajah kalian pucat pasi? Ada apa? Apa yang terjadi, Panut? Wah, celaka Ki Suro. Kami gagal mencuri ternak warga Desa Jatisari. Loh. Soalnya ketahuan lurahnya, Ki. Tiba-tiba saja Ki Lurah sudah nongol di depan kami. Dan wah, kami terpaksa tidak berkutik, Ki Suro. Walaupun sebenarnya kami semua mau bertahan. Kami berusaha melawan, tapi waduh, Ki Lurah Jatisari itu ternyata pandai juga bermain silat, Ki. Dan dia segera memukul kentongan titir. Suasana jadi kacau balau dan banyak warga Desa Jatisari yang lain berdatangan. Kami terpaksa kabur, Ki Suro. Kamu saja yang tidak becus, Panut. Memimpin pekerjaan seperti itu membutuhkan keberanian serta kemampuan berkelahi yang tinggi. Kamu itu laki-laki pengecut, takut, ya toh? Waduh, jangan begitu Ki Suro. Sebenarnya saya bukannya takut, Ki. Bukannya takut tapi tidak berani, tapi gemeteran, ya toh? Sudah. Ngaku saja. Kalau memang kamu itu pengecut, penakut, jangan sok berani. Nanti kamu bisa celaka sendiri, Panut. Kalau kamu ketemu batunya, kamu bisa babak belur.
bahkan bisa kehilangan nyawa. Iya, Kalau warga desa marah karena ternaknya kamu curi, apa mereka akan tinggal diam melihat pencurinya berkaca pinggang? Hah? Iya, Ki. Lain kali kami berusaha berhati-hati, Ki Suro. Pokoknya hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Kami akan bekerja lebih teliti dan lebih cermat lagi, Ki. Kamu itu panut. Kamu itu bisanya cuma nyadong. Bisanya tanganmu itu terlentang meminta segala macam kepadaku. Iya toh? Iya. Ngaku. Nah, Iya. sekarang kamu coba-coba mau mencuri. Ini Panut. Aku kasih tahu. Iya, Ki. Mencuri itu butuh keahlian. Sama dengan berkelahi. Sama dengan pekerjaan berdagang. Sama dengan pekerjaan tukang atau yang lain-lain. Mencuri, walaupun pekerjaan ini tidak disukai dan kurang terhormat, tapi tetap saja butuh keahlian. Ngerti ora kowe? Iya, Ki. Nah, kalau tidak ahli, pasti akan tertangkap. Dan kalau tertangkap, dia bisa dibuat babak belur, dibuat kapok, tidak akan berani lagi mencuri. Itu. Iya, Ki Suro. Saya memang barangkali saya pengecut. Loh lah iya. Saya kurang berani. Betul itu. Saya ragu-ragu, Ki Suro. Apakah Panut ini seorang laki-laki atau perempuan? Itu hanya kamu yang tahu, Nut. Jawab sendiri pertanyaanmu itu. Kamu itu laki-laki atau perempuan? Tapi jangan-jangan kamu itu perempuan, Nut. Iya, Ki. Nasib saya memang lagi butek, Ki Suro. Ini mungkin hari pengapesan saya. Alah. Belum pernah saya dibuat malu seperti ini, Ki. Benar-benar memalukan. Maaf, Ki Suro. Berilah saya kesempatan untuk bisa menebus kesalahan memalukan ini, Ki. Panut bukan seperti perempuan. Bagus itu. Bukan penakut, bukan pengecut. Saya akan tunjukkan bahwa Panut, warga desa Pringsewu ini adalah seorang pemberani, Ki. Bagus. Saya berani berbuat apa saja, termasuk berkelahi dengan siapapun. Saya akan beri pelajaran pada warga desa Jatisari, Ki. Tunggu saja saatnya nanti. Mereka tidak akan berhadapan dengan Panut yang sekarang, tapi Panut yang baru. Panut yang penuh semangat dan keberanian yang tinggi. Panut yang tidak takut mati, Ki. Alah. Kamu itu kok lama-lama jadi kempros. Tukang membual kamu, Nut. Udah, simpan saja kata-katamu itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak percaya. Dan aku kira tidak ada seorang pun yang mau percaya. Wes. Belendung dan Demang Suronggo Marto sudah tiba di kota Raja Mataram. Para prajurit segera masuk ke barak yang letaknya di belakang Ketumenggungan. Sementara Ki Demang dan Belendung langsung sawan Kanjeng Tumenggung Jayeng Logo. Sekarang mereka sudah duduk di ruangan pendopo, menunggu. Tak lama kemudian, tampak Ki Tumenggung dan istrinya muncul dari ruangan tengah. Mereka berdua langsung duduk di atas kursi ukir. Bagaimana Demang Suronggo Marto? Apa kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik? Inggih, Gusti Tumenggung.
Semua tugas yang dilimpahkan kepada saya sudah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya dan Ki Bekel Manyuro berhasil menumpas kawanan rampok di tepian Kali Blongkeng. Lah terus, Jatmiko mana? Apa dia tidak ikut pulang ke Katumenggungan? Boten, Doro Putri. Dan Mas Jatmiko tidak ikut bersama kami. Loh, mengapa tidak sama-sama saja pulang ke Katumenggungan? Kemana dulu dia pergi? Ampun Gusti Tumenggung. Saat itu Den Mas Jatmiko menjadi tawanan pimpinan rampok yang bernama Sawung Rono alias Untu Bledek. Pada saat kami tiba di perkampungan mereka, Den Mas Jatmiko masih dalam keadaan menjadi tawanan. Lalu Kakang Bekel Manyuro membuat kesepakatan dengan Untu Bledek. Den Mas Jatmiko minta dilepaskan lebih dahulu. Baru peti berisi barang-barang berharga akan diserahkan. Pimpinan rampok setuju. Dan akhirnya Den Mas Jatmiko diperbolehkan pergi. Sejak saat itulah, kami tidak pernah bertemu kembali. Nah, soal Den Mas Jatmiko sudah ada kesepakatan antara saya dan Kakang Bekel Manyuro. Kakang Bekel Manyuro yang akan bertanggung jawab mengenai Den Mas Jatmiko. Dia yang akan mencari sampai ketemu. Sayang sekali. Seharusnya sekarang ini Jatmiko sudah ada di sini bersama keluarganya. Tapi baiklah. Yang penting dia selamat. Dia selamat kok, Doro Putri. Barangkali Den Mas Jatmiko dalam 2-3 hari ke depan akan pulang ke dalam Katumenggungan. Sekarang entah beliau ada di mana. Kami semua tidak ada yang tahu. Lalu ada berapa banyak prajurit Mataram yang menjadi korban perkelahian? Ada 18 orang tewas, Gusti Tumenggung. Banyak sekali. Iya. Melawan rampok picisan saja harus banyak yang tumbang. Soalnya jumlah mereka sangat besar, Gusti Tumenggung. Lebih dari 100 orang. Dan semuanya berkelahi dengan ganas serta ngawur. Kami jadi kerepotan. Tapi untunglah, tiba-tiba Gunung Merapi meletus dengan hebatnya. Sehingga perkelahian terhenti seketika. Banyak kawanan rampok yang hanyut terbawa lahar panas, dan sebagian mati terlindas batu-batu kali yang besar. Ada juga yang tewas kerobohan pohon tumbang. Kami sudah mencari pimpinannya yang bernama Sawung Rono. Karena seperti yang Gusti amanatkan sebelum kami berangkat, kami harus pulang membawa kepala rampok dalam keadaan hidup. Ampun Gusti, kami telah gagal. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi kami tidak berhasil menemukan Sawung Rono. Barangkali Sawung Rono sudah tewas juga, Gusti Temenggung. Saya sudah mencarinya ke sana kemari. Setiap mayat saya lihat, setiap ada yang tergeletak, saya angkat kepalanya. Tapi ternyata semuanya bukan Sawung Rono. Barangkali Sawung Rono sudah tewas, entah di mana mayatnya. Iya. Ya sudah kalau begitu. Bagus. Aku kira kalian bekerja dengan baik. Bagus itu. Aku senang mendengar laporan ini. Sekarang tinggal satu perkara lagi. Ialah Jatmiko. Iya, itu yang terpenting bagiku, Demang Suronggo Marto. Kepulangan Jatmiko itu yang harus diutamakan. Kapan bocah itu akan kembali? Aku takut dia mengalami sesuatu di jalanan. Sudahlah, Nyi. Tidak perlu kamu takut. Jatmiko sudah ada yang ngurus. Suatu saat nanti pasti dia akan pulang bersama Bekel Manyuro. Dan aku percaya prajurit seperti Bekel Manyuro itu, di samping berani, dia juga sangat bertanggung jawab. Sementara itu, Ki Lurah Jatisari dan beberapa orang warga desanya pergi ke Pringsewu. Mereka melihat rumah Ki Suropangga yang berdiri di atas ketinggian sebuah bukit. Sedangkan di belakangnya tampak hutan jati yang sudah mulai gundul.
ada banyak kayu-kayu gelondongan bergelimpangan di sana-sini. Ki Lurah Jatisari geleng-geleng kepala. Waduh. Benar juga apa yang dilaporkan warga desa. Keterlaluan si Suropangga. Lihat saja itu. Masa pohon-pohon jati sebesar itu ditebang sembarangan saja? Dan aku yakin penebangannya tidak pakai izin dari pemerintah Mataram. Wah, sungguh keterlaluan ini. Itu Ki Lurah. Ya. Pohon-pohon jati yang di sebelah sana itu sepertinya juga siap ditebang. Saya lihat ada banyak gergaji panjang di samping rumah Ki Suropangga. Iya, memang penebangan liar ini berlangsung setiap hari tanpa ada hentinya. Lama-kelamaan pohon jati di Pringsewu bisa habis. Dan hal itu sangat membahayakan lingkungan. Bukan begitu, Ki Lurah? Benar sekali. Penebangan pohon jati secara liar dan sembarangan sangat membahayakan lingkungan. Karena hal itu bisa menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor. Di samping penebangan hutan secara liar, juga pembakaran hutan bisa menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat di sekitarnya. Bahkan asapnya bisa mengganggu masyarakat yang jauh letaknya. Semua itu harus diperhatikan. Apalagi bagi seorang kepala desa. Dia harus bisa memimpin warganya agar jangan sampai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Mataram. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-43 yang didukung oleh para pemain Ajeng sebagai Setioningsih, Nika sebagai Sri Gondang, Hari Akik sebagai Tumenggung Jayang Logo, Tato sebagai Demang Suronggo Marto, Rifki sebagai Belendung, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Yoko sebagai Suropangga, Guritno sebagai Panu, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, dibantu oleh Iwan dan Anas, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ki Lurah Jatisari melihat penebangan hutan secara liar yang dilakukan Ki Suropangga? Dan bagaimana Denmas Jatmiko setelah keluar dari perkampungan kawanan rampok? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapat